MG Listeners, pada Minggu 1 Januari 2023, ratusan penumpang tertahan di stasiun Tawang karena keterlambatan kereta api akibat banjir. Namun, pagi ini pantauan dari tim liputan MJN, aktivitas di stasiun Tawang sudah berjalan normal. Sejumlah penumpang sudah memadati stasiun Tawang pagi ini meski arus balik Nataru seharusnya terjadi kemarin. Gerbang keberangkatan dan kedatangan juga sudah dibuka normal setelah sebelumnya keberangkatan dialihkan melalui gerbang penumpang luxury dan kedatangan dialihkan ke stasiun Poncol. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan segera bergabung dengan jurnalis MJN Reida Pulpi dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat pagi, Reida, bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana pantauan cuaca di Semarang saat ini? Iya, selamat pagi Jason dan MG Listeners. Untuk pagi hari ini di kota Semarang memang tampaknya masih berangin meskipun cuaca terpantau masih cerah. Hal ini mengkonfirmasi bahwa kemarin Gubernur Jawa Tengah mengatakan bahwa kemarin pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 ini sudah dilakukan 7 kali modifikasi cuaca. Ini tujuannya agar banjir yang ada di kota Semarang ini tidak semakin meluas, terutama genangan-genangan yang ada di sejumlah jalur rel, antara lain di jalur rel Tawang Alas Tuwo yang terakhir kali ini ketinggiannya masih sekitar 28 hingga 29 cm. Ini dapat segera surut dikarenakan ketinggian banjir 28 hingga 29 cm ini memang mengakibatkan sejumlah kendala pada perjalanan kereta api. Kemarin pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 saja setidaknya ada 7 kereta api yang harus memutar, yang awalnya menggunakan jalur utara, ini harus memutar menggunakan jalur selatan. Kemudian ada 1 yang dibatalkan dan sisanya mengalami keterlambatan bahkan sampai 6 jam. Bahkan Jason, kemarin ada ratusan penumpang di stasiun Tawang ini yang terpaksa tertahan tidak dapat berangkat tanpa kepastian. Sehingga mereka mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap pihak PT KAI Daup 4 Semarang karena mereka tidak mendapatkan konfirmasi mengenai keberangkatan mereka. Kemarin kereta api ekspres Ambarawa Express yang harusnya berangkat pada pukul 12:07 waktu Indonesia bagian barat ini harus tertunda. Mereka dari stasiun Tawang dialihkan menuju stasiun Poncol, kemudian berangkat pada pukul 1 siang. Namun sayangnya pada pukul 3 siang mereka diminta untuk turun di stasiun Tawang dan dialihkan menggunakan moda transportasi lainnya, tapi mereka harus menunggu hingga sore. Hal ini pastinya menimbulkan kekecewaan sejumlah calon penumpang. Hingga kemarin Gubernur Jawa Tengah juga turun tangan langsung untuk berkoordinasi langsung dengan pihak PT KAI Daup 4 Semarang untuk memberikan konfirmasi kepada para calon penumpang mengenai bagaimana mereka melanjutkan perjalanan mereka ke tempat tujuan masing-masing. Sementara kalau kita bicara tentang banjir di kota Semarang, Jason, memang sejumlah titik ini masih tergendang banjir, misalnya di Kecamatan Genuk. Di daerah Kecamatan Genuk sendiri, ini ketinggiannya sekitar 20 sampai 40 cm. Dan ini sampai masuk ke rumah warga dan pastinya aktivitas warga sangat terganggu karena banjir ini juga menggenangi bahkan sampai kantor kecamatan, kemudian masjid, musola, dan juga sekolah dasar negeri Genuk Sari 02 ini juga terendam banjir sehingga aktivitas belajar mengajar tidak dapat dilakukan. Meskipun sudah didirikan sejumlah posko bantuan, kemudian ada posko kesehatan dan juga ada dapur umum, namun sayangnya dari warga sendiri mengeluh bahwa banjir kali ini cukup lama surut. Biasanya banjir akan surut dalam waktu lebih dari 1 minggu, sedangkan ini baru hari ketiga di mana banjir ini terjadi. Dan diperkirakan memang banjir masih akan terjadi dalam 1 minggu ke depan, terutama jika intensitas hujan di kota Semarang masih tinggi. Tadi kami sempat berbincang juga Jasa dengan sejumlah warga sekitar bahwa banjir di sini tampaknya sudah mulai surut meskipun hanya 5 cm. Itu berarti masih harus menunggu lama lagi untuk menunggu banjir benar-benar surut. Ini tentunya sangat mengganggu aktivitas warga karena kendaraan bermotor warga, terutama kendaraan kecil seperti sepeda motor, ini tidak dapat masuk ke area pemukiman warga sehingga harus diparkirkan di pinggir jalan raya, kemudian mereka berjalan kaki atau menggunakan bak terbuka atau truk untuk mencapai rumah mereka masing-masing. Sementara untuk evakuasi memang banyak warga yang tidak berkenan untuk dievakuasi karena ini bukan pertama kalinya mereka mengalami banjir yang cukup tinggi. Sementara untuk warga yang memang memerlukan evakuasi, ini mereka lebih memilih untuk
dievakuasi ke rumah saudara mereka yang lebih aman. Jason. Ya, Pulpi, bagaimana dengan update terkini untuk aktivitas di stasiun Semarang, tepatnya di stasiun Tawang? Iya, kalau untuk di stasiun Tawang sendiri pada pagi hari ini berdasarkan pantauan kami tampaknya sudah mulai normal. Tadi kami sudah mengkonfirmasi manajer Humas PT KAI Daob 4 Semarang melalui sambungan telepon. Tampaknya aktivitas memang sudah mulai normal, namun belum sepenuhnya normal. Ini merupakan dampak dari keterlambatan yang cukup parah yang sudah terjadi kemarin. Namun kami tadi juga sempat berbincang dengan sejumlah penumpang yang mengatakan bahwa mereka belum mendapatkan konfirmasi apakah kereta mereka akan mengalami keterlambatan atau justru dibatalkan. Tadi kami juga mengamati sekitar pukul 7 hingga pukul 8 pagi tampaknya memang kereta sudah mulai berjalan atau sudah beroperasi dengan normal. Kemudian untuk gerbang keberangkatan dan juga kedatangan pun juga sudah dibuka normal. Kalau kemarin gerbang keberangkatan ini dialihkan melalui gerbang keberangkatan dari ruang tunggu kereta api Luxury, sementara untuk kedatangan dialihkan ke stasiun Poncol. Namun pada pagi hari ini tampaknya aktivitas sudah mulai berjalan normal lagi. Sudah tidak ada genangan banjir, meskipun sejumlah pompa ini masih disiagakan untuk mengantisipasi apabila nantinya datang hujan dengan intensitas yang tinggi lagi dan terjadi banjir, nanti akan segera dioperasikan pompa-pompa tersebut. Jason. Iya, Pulpi, lalu bagaimana dengan kondisi banjir secara keseluruhan di Kota Semarang? Iya, kalau untuk banjir secara keseluruhan di Kota Semarang memang sudah mulai surut, terutama untuk di sejumlah titik-titik vital, di mana pada hari Sabtu dan Minggu kemarin memang cukup tinggi, misalnya di Kota Lama, kemudian di stasiun, kemudian di Simpang 5 Semarang, ini juga cukup tinggi, tapi tampaknya sudah mulai kering, aktivitas sudah berjalan normal. Tapi sayangnya biasanya di sejumlah titik, terutama di daerah Pantura, kemudian Genuk, Kaligawe, Bandar Harjo, ini tampaknya masih tinggi. Masih sekitar 20 hingga 40 cm, ketinggiannya bervariasi, di mana memang sejumlah daerah ini sebenarnya merupakan langganan banjir. Di mana daerah ini merupakan cekungan, memang untuk tinggi tanah atau level tanahnya lebih rendah dibandingkan yang lain, sehingga ini sangat mengganggu aktivitas warga. Kalau tadi kami sempat bertanya kepada warga, biasanya banjir seperti ini akan surut dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Namun sayangnya untuk di Kecamatan Genuk sendiri memang belum ada pompa air, sehingga ini memerlukan waktu yang lebih lama untuk surut kembali. Aktivitas pastinya terganggu dikarenakan banjir ini masuk hingga ke rumah warga, kemudian sekolah, masjid, musola, bahkan kantor kecamatan pun ini juga tergenangi banjir. Sejumlah kendaraan kecil, mobil, kemudian motor-motor kecil ini juga sebagian besar tidak bisa masuk, bahkan banyak warga yang terpaksa harus mendorong kendaraannya keluar dari area pemukiman, kemudian diparkirkan di pinggir jalan raya untuk mengamankan dan mereka baru bisa berjalan menuju ke rumahnya. Sementara untuk evakuasi memang banyak yang tidak berkenan untuk dievakuasi dikarenakan ini memang daerah yang sudah sering terjadi banjir, sehingga rata-rata rumah di sini adalah rumah 2 lantai atau mereka sudah meninggikan rumahnya, Jason. Namun bagi warga yang akan dievakuasi, ada juga mereka dievakuasi dengan bantuan tim relawan dan menggunakan pickup ataupun menggunakan truk untuk dievakuasi ke rumah saudaranya yang lebih aman. Untuk bantuan, tadi warga menyatakan bahwa mereka sudah mendapatkan bantuan, ada dapur umum, posko kesehatan, dan juga ada posko bencana juga yang dapat dimanfaatkan oleh warga. Dan warga tampaknya di beberapa titik yang sudah mulai surut, ini mereka sudah mulai melakukan pembersihan. Meskipun secara garis besar kalau di Kecamatan Genuk sendiri memang ini masih tergenang banjir meskipun tidak sampai ke jalan protokol atau jalan raya. Ini di jalan raya memang sudah surut, namun di pemukiman warga tampaknya masih cukup tinggi. Jason. Baik, terima kasih jurnalis MJN Reida Pulpi yang melaporkan langsung situasi di Kota Semarang dan juga situasi di Stasiun Tawang. Semoga juga masyarakat yang beraktivitas di sana dilancarkan dan kondisi banjir ini bisa segera membaik dari Semarang. Sekali lagi terima kasih jurnalis MJN Reida Pulpi atas laporan Anda.